Media Vietnam gerah usai Timnas Indonesia pinang pemain seharga 121 miliar. Bisa tumbangkan Malaysia dan Vietnam. Momen lucu saat Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh berebut gol. Ragnar bingung karena Sandy sudah selebrasi duluan. Geger di Arab Saudi. Mantan bintang Timnas desak pemecatan Roberto Mancini setelah ditahan imbang oleh Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Media Vietnam gerah usai Timnas Indonesia pinang pemain seharga 121 miliar. Bisa tumbangkan Malaysia dan Vietnam. Belakangan ini nama Mads Hilgers bek tengah FC Twente yang sedang bersinar di Eredivisie Belanda semakin sering dibicarakan di kancah sepak bola. Kabar mengenai proses naturalisasinya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia mengejutkan banyak pihak termasuk media di Vietnam. Sebab harga pasar Mads Hilgers kini melesat tinggi dan mencengangkan banyak orang. Menurut data terbaru dari Transfer Market pada September 2024, harga pasar Mads Hilgers mencapai 7 juta euro, yang setara dengan sekitar 121,67 miliar. Angka ini bukan hanya lebih tinggi daripada nilai total Timnas Vietnam yang saat ini berada di angka 118,63 miliar. Tetapi juga menjadikannya sebagai pemain dengan harga termahal di Asia Tenggara saat ini. Mads Hilgers lahir pada 13 Mei 2002 telah menunjukkan performa yang mengesankan sebagai bek tengah sejak awal karir profesionalnya di FC Twente. Dalam musim 2023-2024, Hilgers menjadi salah satu pemain kunci yang membantu FC Twente meraih posisi ketiga di Eredivisie di bawah tim-tim besar seperti Ajax dan PSV Eindhoven. Prestasi ini tentunya menambah kebanggaan mengingat ketatnya persaingan di Liga Belanda. Tak hanya itu, Mads Hilgers juga akan berpartisipasi di Liga Eropa musim 2024-2025, di mana FC Twente dijadwalkan menghadapi Manchester United. Jika ia turun dalam pertandingan ini, Hilgers akan menjadi pemain Indonesia pertama yang menghadapi Manchester United di kompetisi resmi. Suatu pencapaian yang membuktikan kualitas dan potensi besarnya sebagai salah satu bek muda terdepan di Eropa. Seiring dengan proses naturalisasi yang kini memasuki tahap akhir, Mads Hilgers diharapkan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Keberhasilan Hilgers dalam menjaga pertahanan FC Twente secara langsung berdampak pada lonjakan harga pasar dan menambah kekuatan skuad Garuda. Berita mengenai naturalisasi Hilgers tidak hanya mengguncang Indonesia tetapi juga menjadi sorotan negara-negara tetangga. Mereka mencatat bahwa kehadiran Hilgers akan semakin memperkuat Timnas Indonesia. Dan kebijakan naturalisasi yang diterapkan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dianggap sebagai ancaman serius bagi negara-negara di Asia Tenggara. Hilgers direncanakan akan memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Indonesia memerlukan pemain bertahan berkualitas tinggi terutama setelah tampil mengesankan dalam beberapa pertandingan internasional. Kedatangan Hilgers diharapkan dapat memperkuat pertahanan tim dan meningkatkan peluang Indonesia untuk meraih prestasi di tingkat internasional. Jika proses naturalisasi Hilgers selesai tepat waktu, ada kemungkinan besar ia akan langsung diturunkan dalam pertandingan melawan Bahrain. Kehadirannya di Timnas Indonesia diharapkan akan memberikan dorongan baru pada lini pertahanan dan meningkatkan peluang tim untuk meraih hasil terbaik di panggung dunia. Dengan kebijakan naturalisasi yang efektif, Indonesia semakin siap untuk bersaing di level ASEAN dan global. Momen lucu saat Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh berebut gol. Ragnar bingung karena Sandy sudah selebrasi duluan. Ragnar Oratmangun, winger andalan Timnas Indonesia baru-baru ini berbagi cerita tentang momen menegangkan setelah mencetak gol spektakuler melawan Arab Saudi. Momen ini menjadi pusat perhatian di Stadion King Abdullah Sport City di mana tendangan keras Oratmangun sempat membentur Sandy Walsh sebelum akhirnya bola melaju mulus ke gawang lawan.
Gol yang dicetak Ragnar Oratmangun ini sempat memicu perdebatan hangat mengenai siapa yang sebenarnya berhak mendapatkan kredit gol tersebut. Meskipun tampaknya ada kontribusi dari Sandy Walsh, gol resmi tercatat sebagai milik Ragnar. Oratmangun sendiri merasa lega dan bahagia karena akhirnya pencetak gol diakui sebagai dirinya. Setelah gol tercipta, terjadi kebingungan antara Oratmangun dan Sandy Walsh mengenai siapa yang sebenarnya mencetak gol. Sandy Walsh terlebih dahulu merayakan gol dengan penuh semangat di depan supporter sehingga Oratmangun sempat berpikir bahwa Walsh mungkin yang menyentuh bola terakhir kali. Saya hampir merayakan gol tetapi saya melihat Sandy lebih dulu berlari ke arah tribun supporter Indonesia. Itu membuat saya berpikir Sandy yang menyentuh bola, kata Oratmangun. Keduanya kemudian berdiskusi tentang situasi tersebut dan berbicara dengan pelatih Shin Tae-yong mengenai siapa yang seharusnya disebut sebagai pencetak gol. Selama jeda, Sandy mendekati saya dan mengatakan bahwa dia pikir dia yang mencetak gol. Setelah pertandingan kami berbicara dengan pelatih untuk mengonfirmasi siapa pencetak gol yang sebenarnya. Di beberapa platform gol itu dicatat untuk Sandy sementara di yang lain milik saya. Kami sempat bercanda soal ini di Instagram, ujar Oratmangun. Meskipun Ragnar Oratmangun belum sepenuhnya yakin bahwa gol tersebut adalah miliknya, dia merasa senang karena FIFA akhirnya mengakui sebagai golnya. Pada akhirnya FIFA memutuskan untuk mencatat gol itu untuk saya, tutup Oratmangun. Namun sampai sekarang saya masih merasa ragu apakah gol itu benar-benar milik saya meskipun saya sangat berharap demikian. Geger di Arab Saudi. Mantan bintang timnas desak pemecatan Roberto Mancini setelah ditahan imbang oleh Indonesia. Kekalahan mengejutkan Arab Saudi melawan timnas Indonesia di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memicu reaksi keras dari publik sepak bola di negeri tersebut. Arab Saudi yang diharapkan meraih kemenangan mudah justru harus puas dengan hasil imbang 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Hasil ini jelas tidak sesuai harapan mengingat tim yang dijuluki Green Falcon ini dianggap lebih unggul. Reaksi publik Arab Saudi terutama dari mantan pemain tim nasional Saad Al-Harithi semakin memperuncing situasi. Al-Harithi dengan tegas meminta Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk memecat pelatih Roberto Mancini. Menurutnya Mancini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun ia memiliki pengalaman luas di dunia sepak bola. Menurut saya langkah terbaik adalah memecat Mancini sebagai pelatih kepala timnas Arab Saudi, asalkan penggantinya sudah siap. Hasil-hasil yang diperoleh Roberto Mancini tidak cukup untuk mempertahankannya di posisi ini, ujar Al-Harithi. Al-Harithi membandingkan performa Mancini dengan pelatih sebelumnya Herve Renard, yang dinilainya jauh lebih baik. Jika kita melihat hasil di bawah asuhan Renard, performa tim jauh lebih memuaskan. Baik dari segi hasil maupun kualitas permainan, Renard memberikan level permainan yang lebih tinggi, tambahnya. Lebih lanjut, Al-Harithi mengkritik pernyataan Mancini sebelum dan sesudah pertandingan yang dianggap meremehkan kemampuan para pemainnya. Menurutnya, Mancini seringkali gagal dalam pemilihan pemain dan gaya permainannya tidak sesuai dengan kekuatan skuad saat ini. Pernyataan Mancini menunjukkan bahwa dia tidak percaya pada kemampuan pemainnya dan terus meremehkan mereka seolah-olah mengatakan mereka tidak mampu bersaing dengan tim-tim besar, jelas Al-Harithi. Al-Harithi juga menyoroti bahwa Mancini tampaknya tidak dapat memilih pemain terbaik untuk skuad Green Falcon dan gaya permainannya tidak sesuai dengan para pemain yang ada. Seringkali kita melihat kegagalan dalam pemilihan pemain sebelum pertandingan dan gaya permainan yang diterapkan tidak cocok dengan karakteristik pemain. Ini adalah masalah yang jelas terlihat di setiap pertandingan. Pertanyaannya, apakah pelatih benar-benar ingin meningkatkan performa tim nasional atau tidak? Ungkapnya, hasil imbang melawan timnas Indonesia menempatkan Arab Saudi di posisi ketiga klasemen sementara grup C. Kedepannya, Green Falcon akan menghadapi Cina di Stadion Dalian Soyuan. Pertandingan ini akan menjadi ujian penting untuk masa depan Roberto Mancini sebagai pelatih kepala timnas Arab Saudi.